Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah memberikan anugerah besar untuk kita dengan bersama-sama hadir melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kehadiran kita bersama-sama melaksanakan sholat subuh ternyata adalah bagian daripada wujud doa dua makhluk termulia dan terdekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dua makhluk termulia itu adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghulu para nabi, Sayyidul Anbiya, penghuluna yamanana nabi. Ternyata Nabi mendoakan kita semua yang bisa berpagi-pagi bangun dari tempat tidur kita dan kita wujudkan, kita syukuri bangun kita itu dengan melaksanakan sholat. Alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah. Apa doa Rasulullah? Doa Rasulullah yang selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diwujudkan atau diterima oleh Allah, yakni Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Puang tapak barakah ikasi umatku, umat yang berpagi-pagi dengan wujud melaksanakan ibadah kepadamu. Itu jadi doa Rasulullah, beliau panjatkan untuk kita, dan itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, doanya adalah penghulu para malaikat. Siapa dia? Dia adalah Ar-Ruhul Amin yang setiap tahunnya turun ke langit setiap malam Lailatul Qadar. Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu biha. Yang menenah malaikat rilangi pada turun makke turun ni makuto prope pangulunna yang menenah malaikat yang itu ar-ruh, malaikat Jibril. Ternyata malaikat Jibril itu juga memberikan doa untuk kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis. Maka dia Nabi ta tengeng kai kuritu se dia tahu moto poleritin ronari elee sangadina nasibawai dua malaikat selalu dia berdoa. Apa doa dua malaikat itu? Ternyata dua malaikat yang berdoa untuk kita berbeda. Yang satu mendoakan yang baik dan sementara yang satu mendoakan yang buruk. Mudah-mudahan kita masuk dalam doa malaikat yang positif tadi. Apa itu? Yang pertama, makadai denrek malaikat yang zilani malakani, dia akan berdoa. Pertama, doanya adalah Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Puang tawalei. Puang tagantiwi hartana
dalekna tau masumbange yewe ele. Itulah sebabnya ulama kita dia nale senuk-senungeng, ya, nale senuk-senungeng. Apa senuk-senungeng nak? De kuritu nengkas setiap harinya dia tetap memasukkan impak di pagi hari karena dia ingin mendapatkan doa dari malaikat tadi. Allahumma a'ti puang alangi kasih dalek malicul-licung pole atau lau ritau berimpak yewe esowe. Agatosi doa yang satu malaikat ini, Allahumma a'ti mumsikan talapa puang tatahatoi tatahang kasih dalena tau de nesengi mak bere riewe ele. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itu dan termasuk bagian dari yang pertama. Jamaah subuh rahimakumullah, kita lanjut. Tadi malam kita sudah jelaskan terkait dengan nasihat Luqmanul Hakim lauri anakna. Yang pertama kita sudah jelaskan atau kita sudah singgung, ya, kita sudah singgung bahwa ternyata yang pertama sekali yang dinasihati Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah bagaimana memperbaiki kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah. Ini betapa pentingnya kalimat ini, kalimat thayyibah, kalimat tauhid, sampai Allah menyebutkan di dalam salah satu ayat Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, siapapun mereka yang selalu melanggengkan, qalu mengucapkan rabbunallah, majepu puaku adalah puang Allah Ta'ala. Jadi Rabbuna nainya puaku Allah adalah Allah, la ilaha illallah. Summa istaqamu nainapa nadawamkan napa teikuritu atina denre pole rianu na ucapkan na pawe. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika Allah takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itulah Allah janjikan, Allah akan turunkan malaikat kepadanya untuk membawa berita gembira. Tidak usah takut kepada mungkar nakir, tidak usah takut kepada siksa kubur, tidak usah. La takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati, kami akan memperlihatkan hasil usaha kalian dengan kalimat thayyibah. Dan itu juga ternyata yang didawamkan oleh baginda Nabi, setiap akhir sujud dia selalu mengucapkan kalimat Allahumma as'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il hatimah. Puang talanga kasih makasih pacapurang umuruku, ajak kasih talanga majak pacapurang atuongeku. Ada betul nah, artinya kita bagaimana mendawamkan kalimat thayyibah tadi dan kita ucapkan di akhir hayat kita. Apa itu? Yakni la ilaha illallah. Nah, sebab maka dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mangkana fi akhiri kalamihi fid dunya la ilaha illallah dahalal jannah. Nigi tau mulle pawi kuritu ri kalimat terakhirna wa tutuona rilino kalimat la ilaha illallah rijamingi mutama ri surga. Masya Allah. Inilah yang kita ingin bangun kepada generasi muda kita. Tidak ada masalah apapun persoalannya, ya, apapun problemanya, kalau ini yang kita pegang pada gak masalah. Siapa yang mengatakan persoalan besar
persoalan besar yang mana yang dihadapi oleh umat manusia dibanding dengan Nabi Yunus alaihissalam? Kecil semua persoalan yang kita hadapi, Pak. Persoalan hidup kecil dibanding dengan para nabi, termasuk Nabi Yunus. Bagaimana? Bagaimana caranya mencari jalan keluar dari perut ikan? Ya. Kalau Allah dalam Al-Quran itu ya az-zulumat, dia masuk di dalam kegelapan, teluh. Ya. Gelapnya malam, gelapnya air laut di dalam lautan, gelapnya di dalam perut ikan. Tapi kenapa bisa keluar tanpa cedera sedikit pun? Kenapa bisa selamat dari problem yang besar itu? Ternyata dia mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illa anta. Dek gagap puang sangawetigin na iko mi puang. Inni kuntu minaz zalimin, saya telah berbuat tanya. Coba. Kalimat thayyibah, kalimat inilah semua. Oleh karena itu saya ingin memberikannya, atau bisa juga mewariskanlah satu kalimat yang juga diajarkan oleh baginda Nabi dan sekaligus Allah yang mengajarkan Rasulullah dalam surah At-Taubah ayat terakhir. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam nigi baca yewe sikri bikapitur yele bikapitur yarwenge majepu rialangi kuritu ripuang Allah Ta'ala, apapun yang dia butuhkan. Yeah. Ayat ini turun, ayat ini atau Allah mengajarkan kepada baginda Nabi secara langsung. Waktunya Nabi dalam keadaan khawatir, dalam keadaan was-was, di mana jangankan orang lain, Pak, ya, jangankan taumabela, keluarganya sendiri, amurena sendiri, dia tidak mau bersama dengan Rasulullah. Siapa yang tidak sedih? Ya kan? Maka Allah mengejarkan untuk menghilangkan kesedihan, menghilangkan kekhawatiran, mengatasi problema yang beliau hadapi. Maka Allah menyampaikan dengan kalimat itu, fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yoro dalam ayat, tapi kalau menurut Nabi bacanya berbeda dengan ayat. Dalam hadis itu yang diriwayatkan oleh Abu Daud, beliau mengatakan nigi baca yewe sikri bikapitur yele bikapitur yarwenge majepu rialangi kuritu sesuai yang dia inginkan. Apa dia serius atau tidak serius itu nah sambung mau serius ya serius rialangi kuritu ya. Di situ hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu bacanya. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau dalam Al-Qur'an kan apa itu? Fa in tawallau faqul ya, tapi tidak baca itu fa in tawallau. Langsung saja hasbiyallah la ilaha illahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya. Ini adalah kalimat thayyibah. Dek gagapuang itu la ilaha illahu, dek gagapuang sangadina kuritu alena mi puang alena mi
alaihi tawakkaltu mak dararika mak pasandrika laurelena ya. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Alena kuritu punai rabbul arsy al aras al azim yang agung. Masya Allah. Teman-teman lebihku selesai lebihku kayak meneng hadere. Itulah yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim pada saat beliau menasihati anaknya. Ini dulu yang pertama. Dan alhamdulillah kita ketahui bersama dalam sebuah riwayat, bukan riwayat tapi Al-Quran sendiri. Siapa yang tidak kenal surah Al-Kahfi? Ya kan? Seorang anak kelompok anak remaja, bukan anak muda tua, bukan, remaja. Kelompok remaja, riwayat yang masyhur adalah 7 berteman. Dia lari dari pemerintahan yang bobrok, pemerintahan yang durhaka, yang tidak taat kepada Tuhannya. Begitu Allah mau memperlihatkan keagungannya, kekuasaannya, orang ini, remaja yang 7 orang ini ditambah dengan anjingnya, dia bisa selamat dari dari siksaan, dari pengkhianatan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu. Dia pun rela meninggalkan kampung halaman dan dia dikasih petunjuk, masuk mako riset dia goa, carilah goa yang aman. Ternyata alhamdulillah ya. Apa itu? Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata kalimat yang dia pertahankan adalah kalimatut thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Ya, di sana Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi, nahnu naqussu alaika naba'uhum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Itu Muhammad ucaritakko ya, nahnu naqussu ucaritakko ri ayakna akurangi alaika naba'uhum bil haqqi, dan si bawa cerita yang benar. Nih, cerita yang benar. Apa itu? Innahum fityatun, mereka yang bertuju itu adalah anak remaja. Amanu bi rabbihim, matepe lauri puannak kuritu. Wazidnahum huda, sehingga saya pun menambahkan keimanannya kepadanya. Ya. Apa itu? Izqamu paqalu. Ini wattuna kuritu tetong pada tetong. Nah baca nih. Akan baca. Apa pernyataannya? Rabbuna rabbus samawati wal ard. Puakku puanna langi enenia tanai. Artinya la ilaha illallah. Tapi ada tapinya. Jangan dikira semua orang yang mampu mengucapkan kalimat itu bisa diterima langsung oleh Allah. Apa buktinya? Fir'aun sendiri ternyata sempat mengucapkan kalimat itu pada saat dia tenggelam di dasar laut. Wetunna, dia kejar Nabi Musa alaihissalam. Maka dia pengalata dalam surah Yunus, palamma adraka hal garaku qalu wetunna fir'aun malemme wetunna fir'aun malemme ri kejaranna kuritu Nabi Musa. Palamma adrakahul garaku qol makkedani amantu matepeka la ilaha illa de gagapuang sangadina ya ma amanat bihi banu Israil sangat. Jadi wetunna maka sana wetunna seha wetunna magala nasenya lena puang, ya kan? Maka dari dalam surah, maka di Allah Ta'ala dalam nakurangi ana rabbukumul a'la na proklamirkan yalena, maka da iya na puang kami nam matanre, puang kami nam berkuasa. Itu
Ana rabbukumul a'la, itu kalimatnya Firaun. Tapi ternyata si senna malemme dek gaga uleh, dek gaga pauleh, napa na pau. Amantu majepu matepena annahu majepunna kuritu la ilaha dek gaga puang illa amanat Banu Israel sangadina natepe kiengengi kuritu Nabi Musa si bawa umat na Bani Israel. Jadi Fir'aun itu matepe ilori puang Allah Ta'ala dan niat tamatoi seleng wa ana minal muslimin, tamatona seleng. Tapi kenapa Allah menolak pernyataan itu? Agak apa buktinya kalau Allah menolak pernyataannya? Maka dia puang Allah Ta'ala dalam ayat selanjutnya, al-ana magin apa mu pau wa qad asaita qablu waktu museha madoraka ko. Artinya kalimat amantu billahi, saya beriman kepada Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tidak terima itu. Kenapa? Karena baru dia ucapkan setelah memang tidak memiliki daya apa-apa. Inilah yang ingin coba kita bagaimana memudahkan diri kita setiap saat kita ucapkan kalimat ini, insya Allah kita terbebas seperti yang dialami oleh Fir'aun. Kenapa? Karena kita tidak masuk dalam golongan mereka, ya, tidak masuk dalam golongan mereka, tapi kita masuk insya Allah dalam golongan seperti yang disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, mangkala fi akhir kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Nigi umatku ini, nah sahabat Fir'aun bukan umat Nabi ta. Nigi umatku bacai kalimat la ilaha illallah riwattu pacapuratuona dakhalal jannah dijamin utama surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Teman-teman lebihku selesai rumah lebihku engkau menghadiri. Ini yang pertama yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Jadi pondasinya Pak, pondasinya. Jadi kalau ini yang mantap, apapun masalahnya, ya cuma biasa orang banyak kan orang pintar, profesor, tapi karena dia tidak mantap dengan ini tadi, sehingga ya pada akhirnya masuk penjara kan, masuk penjara. Kenapa? Oleh karena dia tidak meyakini atau tidak menancapkan dalam dirinya bahwa Allah Maha melihat di mana dan kapanpun saya berada. Yang dia tahu bahwa manusia di sekitar saya sunyi, tidak melihat saya. Kayak gitu ya, itu tidak melihat saya. Ini. Kenapa? Karena itu tadi. Padahal Allah mengatakan dalam ittaqullaha haitsu ma kunta kan. Takutlah kalian kepada Allah ya dimanapun Anda berada. Bukan kita takut karena banyak orang kan gitu ya, tapi takutlah pada Allah dimanapun kita berada. Itu sebenarnya tujuan yang diinginkan oleh Luqmanul Hakim menasehati anaknya. Iya. Apalagi kita masuk. Apalagi nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya tersayang. Dia lanjutkan nasihatnya dengan mengatakan, ya bunayya, anakku, akimis sholata tetongengi sempajammu. Jadi ternyata yang pertama diajarkan adalah kalimat tauhid, kemudian berpindah kepada kalimat atau dengan kata lain syariat. Jadi yang pertama adalah akidah, yang kedua yang diajarkan adalah syariat. Apa itu syariat? Dengan diwujudkan untuk bagaimana menegakkan sholat, mendirikan sholat. Akimis sholata tetongengi menenungeng yanaritu sempajammu. Akimis sholata, ya.
Jamaah subuh rahimakumullah, sholat yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah sholat yang benar, yang juga diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Saya pernah meneliti sebuah hadis yang lumrah disampaikan oleh muballigh itu, yakni muru auladakum bisolah wal bisolati wahum umruna bisab'in wadribuhum alaiha wahum bi asyrin, ya kan? Suroi anakmu mas sempajang riwettu makki umuru nak kuritu pitu tahun, lepareng kuritu risesena sempajange nareko na tinggalkan ni sempajanna nareko makki umuru ni 10 tahun nadek na sempajang. Itu yang lumrah, maka desuroi. Padahal di hadis yang lain, setelah saya teliti di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, di situ kalimatnya berbeda, bukan muru auladakum dek nak kada nabi ta surongengi atau parentangi anakmu mas sempajang, tapi bunyinya hadis itu mengatakan adalah alimus sobia bisa bein as-solata, pak gurui anakmu mas sempajang riwettu makki umuru na pitu tahun dek ni suro tapi ipak gurui agak bedana. Narek koi suroi belum tentu ambo nama sempajang, nah surom ya kurang nama sempajang, padahal ada macule HP mobil dah itu. Tapi kalau alimu didik dia, ajarkan dia sudah mantap. Insya Allah kalimat-kalimat seperti itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW tentu maliung ya, malamu kuritu kandunganna. Bedanya alimu dengan yang tadi muru ya, dia biasanya nareko memang ya, itu beda, itu perintah dengan mengajak ya. Muru dengan alimu, mengajar dan memerintah. Biasa perintah itu ini ya, perintah itu apa ya, kandungannya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu berisi ya, tidak terlalu berisi. Kenapa? Oleh karena bisa saja anak itu sholat hanya karena takut kepada orang tua, padahal bukan itu yang diinginkan oleh baginda Nabi. Meskipun demikian itu prakteknya Pak, tapi sebenarnya bagaimana anak itu bisa sholat dengan kesadaran sendiri bukan karena orang tuanya, itu sebenarnya supaya, makanya di situ alimu. Bukankah kita sebagai contoh suri teladan, ya kan? Gampang diikuti kalau orang itu di sekitar kita memang bisa dicontoh. Allah mengatakan dalam surah At-Taubah sendiri, apa itu ayatnya? Ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Itu kolir puang Allah Ta'ala nenia si bawa teruko ritau makebu madecenge ya. Jadi bagaimana kita berada dalam komunitas? Jadi anak kita ini semestinya kita cari sebuah lembaga, sebuah wadah yang bisa terpengaruh dengan pengaruh positif. Kenapa? Karena namanya manusia itu labil ya kan. Tadi malam saya sudah sampaikan, anak kita sekarang ini tantangannya jauh lebih besar dengan tantangan yang kita hadapi pada saat kita masih seperti mereka-mereka.
Karena itu untuk memperbaiki dan menunjang anak kita itu bisa berhasil adalah dengan cara apa? Kita harus carikan dia sebuah kumpulan, sebuah wadah yang bisa menampung dia terpengaruh dengan nilai positif. Tentu saja adalah pesantren, ya kan? Pesantren. Bagaimana anak kita bisa menimba ilmu agama sejak dini sehingga mantap akidahnya tadi, ya kan? Nah, kemudian tadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dengan melalui tadi Luqmanul Hakim, wa aqimis shalah, tetongan ngikur itu sempajammu, dirikan sholat. Saya ingin sampaikan, sholat ini kan imadul din, tianna agamai. Nareko engka anak betak elo rusak yewe masih kita kira-kira macaiki pasti macaiki pak, ya toh. Wih, merusak mana? Oh, liwat cerita, dan itu wajar. Tapi pernahkah kita marah pada saat wija-wija takur itu elok naruntukan agamai? Tania masih gie melok naruntukan narusak, tapi agama mana pun Allah Taala melok narusak, yang dari itu dia sempajang. As-salatu ma'dudin, paman apakad akamadin, waman tarakaha pakad hadamadin. Ya sempajangnya tiannai agamai. Nigi tahu tetongan sempajangnya berarti nabangun itu agamana. Nah nigi tahu tinggalkan sempajangnya berarti ia tu tahu melok hancurkan agamana. Masa kita tidak marah kalau ada orang atau wija-wijata melo runtuhkan sendiri agama pun Allah Ta'ala? Karena itu wajar kalau Nabi mengatakan apabila telah dia berumur 10 tahun, ya, iza umruhu asyar, nareko maki umur ni 10 tahun, nade panas sempajang leparngi tani alena lepak, tapi setan na rilalena alena rilepak riusir supaya mas sempajang, kan begitu, ya kan? Nabi mengatakan demikian. Ya, ini betapa pentingnya yang namanya tiang agama, yang dari itu sempajang 5 waktu yang kita harus perkenalkan pertama kepada anak kita yang tersayang, sehingga insya Allah kita akan bangun dia menjadi manusia yang Qur'ani. Dan yang ketiga, ini yang ketiga yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah akhlak. Jadi mulai akidah, syariah, dan akhlak. Apa bunyinya ayat itu pada saat beliau melanjutkan nasihatnya, yakni aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha anil munkar. Suruh ikur itu tawe make bu ma'ruf yang baik, wanha anil munkar, cegah dia, larang dia berbuat mungkar. Ini yang saya mau sampaikan. Apa itu ma'ruf dan apa itu mungkar? Ya, ma'ruf itu adalah sesuatu yang atau apa ya, kebiasaan-kebiasaan yang dianggap baik oleh setiap komunitas. Misalnya orang Sigeri maka sing narik komapakwie misalnya, maka itulah yang dimaksud ma'ruf. Ya, ma'ruf. Jadi ma'ruf itu berbeda dengan, ya, ma'ruf itu sendiri adalah bagian daripada al-khair, tapi al-khair itu ya ya'muruna bil ma'rufi, beda itu dalam Al-Qur'an, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, ya kan? Kalau kebaikan katanya diajak,
Jadi mengajak orang sholat, mengajak orang zakat, mengajak orang naik haji. Tapi kalau ada sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat setempat, ya, budaya lokal, kearifan lokal, kalau istilahnya siapa itu, gubernur kalau saya tidak salah Pak, kearifan lokal itu diperintahkan Pak, bukan diajar, diperintahkan, ya, diperintahkan memang. Dan itu kearifan lokal berbeda ma'ruf yang di Bulukumba dengan ma'ruf di Pangkep, biasa beda. Ya, biasa beda. Misalnya gini, yang ma'ruf itu biasakan idi nareko laloki riese tuta becudo nareko laloki riolona tomatoae biasa kama patabe ki ipenno ero ajewe agak sere ipenno ero limae aku kan napak doro itu namanya ma'ruf. Tapi tidak semua, jangan ki marah nareko engka tau riolota dek nambah pekuro asal leto itu budaya ada aku menrek ki Mekah jangan kama petabe nale jame toki itu. Pertanyaannya bagaimana? Ayo, ada na tahu ajak tu macai. Ini adat, ya, adat, dan itu dalam Al-Quran. Sekali lagi kita harus pahami setiap budaya yang berkembang di sebuah tempat, di sebuah kampung, di sebuah daerah, bahkan di sebuah negara, karena bisa memunculkan konflik kalau apa yang kita pahami yang berbeda dengan pemahaman mereka pada saat mereka lakukan sesuai dengan yang dia pahami, napa bertentangan dengan pemahaman tak macam ini. Padahal kenapa bisa? Karena muncul konflik. Nah sahabat dia ni riseng ada nah, tapi kurisengnya ada nah, maka ada jawai makumeto tu, ogi makumeto tu, ya kan? Iya. Kalau maka ada kiro berarti tidak ada masalah Pak. Ya, itulah sebabnya dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Upancaji wi rupa tawe pole rimakunre rioronewe bangsa-bangsa bersuku-suku lita'arafu, supaya yang antara satu dengan yang lain nak kenal ki bedanya dengan dia. Narekori kenal ni, ya itulah sebabnya sekali lagi muncul konflik di mana-mana karena satu orang ini mau memaksakan seperti yang dia pahami dan dia harus laksanakan sesuai apa yang saya tahu. Tidak boleh. Mana? Tapi pahami dia bahwa memang begitu. Itu ya. Jamaah subuh rahimakumullah. Inilah yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Sehingga insya Allah kalau ini yang kita sampaikan, kalau ini yang kita praktekkan sesuai dengan pembelajaran yang diajarkan oleh Al-Quran, maka kita masuk dalam mempersiapkan generasi muda kita insya Allah menjadi generasi Qurani. Bahkan ya, kita ketahui 20 berapa tahun, 23 tahun Al-Quran turun secara beransur-ansur. 11 ya 10 11 ya 11 12 ya 23 tahun 22 tahun lebih. Itu artinya salah satu penelitian menyebutkan bahwa membina anak itu untuk berhasil harus dengan berproses, sama prosesnya turunnya Al-Quran. 20 tahun lebih baru bisa menjadi pemimpin yang andal. Kalau tidak dibina seperti itu secara beransur-ansur, itu sangat susah. Jamaah subuh rahimakumullah, sedikit saya ingin tambahkan dalam hal pembinaan ini ya, dalam hal pembinaan ini ada beberapa yang perlu kita coba mencontoh ya. Kita sebagai kepala rumah tangga, bapak dan istri kan,
Ternyata puang Allah Ta'ala nacangi kuritu Allah memberikan contoh kepada kita, jangan membangun rumah tangga seperti rumah tangga laba-laba. Itu laba-laba, garangkang ya, garangkang. Makanya puang Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut, inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Nainya rumah tangga yang paling rapuh, yang paling lemah adalah rumah yang dibangun oleh laba-laba. Muncul pertanyaan, kenapa laba-laba dijadikan sebagai contoh oleh Allah sebagai rumah yang paling rapuh di bumi ini? Ternyata itu biasa gitu mita sara laba-laba kan, biasa iri tero sara laba-labae engka bake laba-laba kuro itu bangkainya laba-laba. Ternyata bangkai laba-laba itu Pak adalah bangkai laba-laba si jantan atau suami. Nasabah yero laba-labae yang berkuasa di rumahnya itu dalam rumah tangga adalah sang istri. Jadi yero laba-laba pimpinan ya, kepala rumah tangga adalah memang istrinya, betinanya. Narek kalau laba-laba itu sudah berhasil menetaskan telurnya, dia berusaha membunuh suaminya. Dia berusaha membunuh suaminya sehingga dia mandiri untuk mendidik, membesarkan anak-anaknya, keturunannya. Sehingga Allah mengatakan, inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Nainya bola kaminam majairi lino. Labaitul ankabut adalah rumah yang dibangun oleh laba-laba. Mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian daripada rumah tangga yang rapuh, yakni rumah tangga seperti yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tadi rumah laba-laba. Dan ini jangan juga bersifat seperti sifat olok-olok yang lain, tapi ada sesuatu yang perlu kita contoh. Apa itu? Yaitu sifatnya, karakternya. Siapa? Karakternya burung merpati. Jangan-jangan ya. Ternyata itu jangan-jangan kerjasama antara betina dengan jantan itu masya Allah. Coba kita lihat, itu ternyata merpati itu dia bisa mengerami telurnya, bukan hanya induknya yang mengeram, tapi termasuk jantannya. Nareku mesui lapong indo, matame lapong ngambo, mak dongkong ri indo ri telok na benena. Acana. Itu jangan-jangan. Iya. Tapi ada satu jangki bersifat apa itu? Bersifat iti. Apa itu iti? Bebe. Iti bebe ya, bebe. Bagaimana iti? Nak betelo, nak beang, nak beang aduna, anakna, nak beang keturunanna, nak beang wijana, matelo mi, sudah mi. Ni engkau pura mitat iti nangerangi naparakai telo na dega aga. Mi mana mi bawang? Na sale ini joka di kuratu he. Wah, ikoto na de. Ajak lalu kasih. Ya. Ya, jangan seperti itu. Iya. Nak beang ya kupuran ya yang penting kupuran nasale di wija-wijana, masya Allah. Tapi ada yang lebih parah, apa itu? Ternyata ini nih penelitian terakhir ini, diteliti kenapa
babi itu diharamkan oleh Allah. Innamal khamru wal maisir wal hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir, daging babi. Kenapa babi diharamkan? Menurut ulama, ya, menurut penelitian ahli di bidangnya, bidang hewan, itu ternyata katanya salah satu rahasia hikmah di balik keharaman adalah adanya zat kuman yang dikandung oleh babi itu biar berapa Celcius derajat tidak bisa mati. Mau 200 Celcius, 1000 Celcius tidak bisa mati. Tapi ada yang lebih. Ini ternyata ditemukan terakhir, bukan hanya itu Pak. Ternyata babi itu karakternya, sifatnya tidak pecemburu. Beneku benemuto. Narekwero bawi jantange angka male bedena mariomi. Jadi kalau ada orang yang bersifat babi Dewi sepawi si sele Allahu Akbar. Saya kira itu. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.